Pertama, saya akan melakukan ralat solusi kuis pada pertemuan minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu lalu, saya melakukan kesalahan terkait dengan pembahasan soal yang ini. Bisa lihat di sini, kita punya dua buah katrol dengan diameter 120 mili dan 300 mm yang terhubung dengan sabuk. Jarak antar titik tengah dua katrol tersebut adalah 300 mm. Yang perlu kita hitung adalah panjang sabuk yang dibutuhkan. Pertama di sini sebelum saya lakukan pembahasan, jadi posisi seperti ini kita lihat ya, jarak antar titik tengah itu akan tetap ya. Mau katrolnya kita taruh katrol 2 yang kecil, posisinya benar-benar di tengah dari katrol 1, ataupun kita coba atur posisinya misalnya seperti ini menjadi lurus, ini tetap jaraknya adalah 300 mm. Jadi apabila kita coba ya mengerjakan dengan cara membuat seperti trapesium, ini jawabannya menjadi kurang tepat. Alasannya adalah karena titik singgung dengan katrol itu tidak akan pas membuat diameter. Jadi kalau kita tarik ya, nah kalau mau mengerjakan secara trapesium, di sini saya akan memberi warnanya oranye, kemudian titik satu lagi juga berwarna oranye. Kurang lebih garis oranye ini dia tidak sama persis dengan diameter, sehingga cara seperti ini juga salah, kurang tepat. Bagaimana cara yang benar? Baik, saya akan hapus dulu garis bantu warna oranye ini. Pertama, kita cari titik singgungnya. Di titik singgung itu adalah titik singgung pada belt yang akan membentuk sudut 90 derajat. Jadi artinya kita tarik dari titik tengah ke suatu titik singgung di sini, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Saya kasih warna yang berbeda. Kemudian saya lakukan hal yang sama untuk belt yang lebih kecil. Maka di sini kita akan memiliki dua buah titik singgung yang akan membentuk sudut 90 derajat. Misalkan kita beri titik ini adalah titik A, B, C, dan D. Sekarang kita akan menarik satu buah garis lain, yaitu dari titik tengah diameter lingkaran yang kecil ke garis bantu yang kedua, diameter lingkaran yang kedua. Di sini kita tarik garis yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita akan mempunyai sebuah persegi panjang. Kita kasih titik di sini adalah titik E. Ini sudah diketahui bahwa panjang AB adalah 300. Kemudian panjang AD karena diameternya adalah 120, maka ini panjangnya adalah 60. Sedangkan untuk panjang BC dia adalah 150 ya, 150, 300 dibagi 2. Artinya di sini kita sudah punya 60, maka sisanya di sini adalah 90. Baik, artinya kita dapat menentukan panjang AE menggunakan teorema Pythagoras. AE kuadrat
ini sama dengan 300 kuadrat dikurangi 90 kuadrat. Atau AE, ini jika kita hitung, hasilnya adalah, saya tulis masih dalam bentuk akar terlebih dahulu, agar kita menghindari kesalahan dalam melakukan pembulatan. Saya tulis ini adalah 30 akar 60 mm. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Di sini, maaf, salah. Kita akan menghitung nilai AE. Di sini saya nilai AE-nya tidak saya tulis dalam bentuk desimal, tapi masih saya tulis dalam bentuk akar untuk menghindari kesalahan pembulatan. Hasilnya adalah 30 akar 91 mm. Maka selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai AE ini akan sama dengan nilai CD ya. Jadi AE ini akan sama dengan nilai CD. Berikutnya, kita akan buat garis bantu kembali. Kita tarik garis bantu yang kedua, yang dimana dia akan membentuk sudut 90 juga. Jadi di sini dia akan membentuk sudut 90. Kemudian lakukan untuk lingkaran yang kedua. Ini kita kasih warna oranye untuk membedakan. Di sini kita lihat dia akan membentuk suatu sudut, kita beri nama sudut alfa. Dan akan ada sudut komplemennya, yaitu sudut, kita beri nama sudut theta. Nilai theta ini dapat kita hitung menggunakan trigonometri. Kita tahu bahwa alfa ditambah theta sudutnya harus sama dengan 360 derajat. Artinya, apabila kita mengetahui nilai theta, kita dapat mengetahui nilai alfa. Jadi theta kita hitung menggunakan trigonometri. Caranya adalah kita lihat bahwa kosinus dari setengah theta ini sama dengan 90 dibagi 300. Artinya setengah theta ini adalah cos inverse dari 90 per 300. Atau theta, jika kita hitung, dia adalah 145,08 derajat. Sehingga nilai alfa dapat kita hitung adalah 360 dikurangi theta, atau hasilnya adalah 214,92 derajat. Nah, nilai theta akan membentuk sudut yang sama di sini. Berikutnya, anggaplah kita punya suatu busur bernama L1 dan busur bernama L2. Panjang busur L1 dapat dihitung menggunakan sudut theta. Berarti 145,08 dibagi 360 dikalikan dengan pi, kemudian dikalikan dengan diameter lingkaran yang kecil, yaitu 120. Sedangkan untuk L2 kita gunakan sudut alfa, yaitu 214,92 dibagi 360, kita kalikan dengan pi, lalu kita kalikan dengan diameternya 300 mm. Artinya, panjang sabuk yang dibutuhkan dapat kita hitung. Panjang sabuk akan sama dengan
L1 ditambah L2 atau busur lingkaran 1 ditambah busur lingkaran 2, kemudian ditambah 2 kali AE. Dimana 2 kali AE-nya itu adalah 2 kali 30 akar 91. Apabila kita hitung semuanya, hasilnya adalah 1286,mm. Untuk tipe soal yang kedua, kurang lebih cara pengerjaannya adalah sama. Baik, ini adalah busur lingkaran yang kita miliki. Di sini kita sudah tahu bahwa panjang jarak antar lingkaran adalah 300. Kita lakukan hal yang sama seperti kasus di tipe yang pertama. Kita tarik sebuah garis bantu di sini yang akan membentuk sudut 90. Kemudian kita buat lagi garis singgung ya, ini garis singgung. Ini juga akan membentuk sudut 90. Selanjutnya kita tarik lagi garis dari titik pusat ke diameter lingkaran kedua yang tegak lurus. Ini akan membentuk sudut 90 dan 90. Karena panjang diameter lingkaran pertama adalah 100, maka ini adalah 50. Selanjutnya ini juga 50. Dan panjang yang ini adalah 75. Sama kita tulis, misalnya ini adalah A, ini B, ini C, ini D, dan ini adalah titik E. Maka panjang AE ini dapat kita tentukan dengan cara 300 kuadrat dikurangi 75 kuadrat. Kemudian kita akarkan. Hasilnya adalah 75 akar 15 mm. Dan kita lakukan langkah yang sama. Di sini kita akan membentuk suatu sudut. Itu adalah sudut alfa dan sudut theta. Di mana kosinus setengah theta ini sama dengan 75/300, atau theta ini adalah 2 kali kosinus inverse dari 75/300. Apabila dihitung, hasilnya kurang lebih adalah 151,04 derajat. Artinya sudut alfa adalah sama dengan 208,96 derajat. Berikutnya kita definisikan, ini adalah busur L1 dan ini adalah busur L2. Maka panjang busur L1 sama dengan 151,04 dibagi 360 dikalikan dengan pi dikalikan dengan diameternya, yaitu 100. Dan panjang busur L2 adalah 208,96 dibagi 360 dikalikan dengan pi dan dikalikan diameternya. Diameternya adalah 250. Maka panjang tabuk dapat kita hitung sama dengan L1 ditambah L2 ditambah 2 kali HE. Hasilnya apabila kita hitung adalah 1168,63 mm. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi kita terkait dengan aplikasi matematika terapan pada permasalahan
katrol dan sabuk. Misalnya, di sini saya sudah memiliki sebuah katrol yang disebut sebagai driving pulley atau katrol penggerak. Katrol penggerak ini yang berwarna hijau dan dia menggerakkan katrol yang berwarna merah. Kalau kita lihat di sini, katrol yang berwarna hijau ini dia memiliki kecepatan putaran yang lebih cepat dibandingkan katrol yang berwarna merah. Tapi ini yang perlu diperhatikan adalah kecepatan linearnya antara katrol hijau atau driving pulley dengan katrol merah itu sama. Di kecepatan linear didefinisikan adalah misalnya kita ambil suatu titik ya, suatu titik yang bersinggungan dengan katrol yang berwarna hijau. Jadi, misalnya ini adalah titik, maka dia memiliki sebuah kecepatan linear yang besarnya adalah V. Ya, kalau dia ada di titik kedua di sini, maka dia juga akan memiliki kecepatan sebesar V. Artinya di sini, kalau kita nyatakan bahwa kecepatan linear untuk katrol warna hijau adalah V1 dan kecepatan linear pada suatu titik di katrol 2 adalah V2, maka dapat kita nyatakan pada driving pulley seperti ini, maka V1 ini akan sama dengan V2. Jadi masing-masing katrol yang dihubungkan dengan sabuk ini akan memiliki kecepatan linear yang sama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kecepatan linear memiliki hubungan dengan kecepatan sudut adalah dikalikan dengan jari-jarinya. Kalau kita tuliskan di sini adalah R1 dikalikan dengan omega 1 sama dengan R2 dikalikan dengan omega 2, di mana R1 adalah jari-jari katrol penggerak dan R2 adalah jari-jari katrol yang digerakkan, dan omega 1 adalah kecepatan dari katrol penggeraknya. Maka di sini dapat kita tulis ulang menjadi omega 1 dibagi omega 2 ini akan sama dengan R2 per R1. Nilai perbandingan ini kita tuliskan sebagai I, di mana I adalah disebut sebagai rasio transmisi. Untuk lebih memahami terkait dengan permasalahan ini, maka kita akan masuk ke dalam sebuah contoh soal. Baik, misalkan kita punya dua buah katrol, di mana katrol yang kecil ini menjadi driving pulley atau katrol penggerak. Jika diketahui bahwa diameternya dari katrol pertama nilai D1-nya adalah 90 mm. Kemudian ketahui bahwa diameter katrol kedua adalah 150 mm. Dan kecepatan sudutnya, ini kecepatan sudut dari katrol kedua adalah 250 rpm atau 250 putaran per menit. Saya akan mengingatkan kembali bahwa satu putaran itu setara dengan 2 pi radian. Artinya 1 rpm itu setara dengan 2 pi
dikalikan dengan 60 radian. Di sini kita tidak perlu mengubahnya ke dalam pi radian. Kita cukup menggunakan RPM saja. Maka kita ingin mengetahui berapakah kecepatan sudut dari katrol yang pertama. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa kecepatan linier untuk katrol 1 maupun katrol 2 itu akan sama. Atau dapat kita tuliskan V1 sama dengan V2 sama dengan R1 omega 1 sama dengan R2 omega 2. Atau omega 1 per omega 2 sama dengan R2 per R1. Karena kita punyanya diameter, ini akan sama dengan D2 per D1. Karena perbandingan jari-jari dan perbandingan diameter itu akan sama saja. Maka tentu di sini nilai dari omega 1 akan sama dengan D2 per D1 dikalikan dengan omega 2. Artinya kita punya 150 dibagi 90 dikalikan dengan 250 rpm. Apabila dihitung, hasilnya adalah 416,6 rpm. Saya akan memberikan contoh yang kedua. Pada contoh kasus ini, kita memiliki dua buah roda A dan roda C. Jari-jari untuk roda A adalah 10 cm dan untuk roda C adalah 25 cm. Jika kecepatan sudut roda C atau omega C sama dengan 100 rpm, berapakah kecepatan sudut dari roda A? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita tahu bahwa kecepatan linier roda A dan roda C ini akan sama dan dia dihubungkan oleh sabuk B. Artinya, pada suatu titik di sabuk B, kecepatan liniernya pasti sama. Kalau dapat kita tuliskan di sini adalah VA sama dengan VB sama dengan RA dikalikan dengan omega A sama dengan RC, maaf ini C ya, RPC sama dengan RC dikalikan dengan omega C. Jika kita ingin mengetahui berapa omega A saat omega C 100 rpm, artinya omega A sama dengan RC dibagi dengan RA dikalikan dengan omega C. Artinya 25 dibagi 10, ini kita kalikan dengan 100 rpm. Hasilnya adalah kita dapatkan 250 rpm. Sekarang saya akan menjelaskan untuk kasus double belt. Pada kasus double belt, di sini kita memiliki 4 buah katrol. Ini adalah katrol yang pertama dihubungkan dengan belt yang pertama dengan katrol yang kedua. Kemudian ada katrol ketiga yang dipasang secara konsentris dengan katrol yang kedua dan dihubungkan dengan katrol yang keempat menggunakan belt yang kedua. Artinya di sini jika kita punya masing-masing katrol pertama adalah diameternya adalah D1, kemudian katrol yang kedua diameternya adalah D2, katrol yang ketiga diameternya D3, dan katrol yang keempat diameternya adalah D4. Untuk kecepatan sudut untuk masing-masing katrol, pertama untuk katrol yang pertama kita sebut kecepatan sudutnya adalah omega 1, dan katrol yang kedua kecepatan sudutnya adalah omega 2. Karena katrol yang ketiga
dipasang secara konsentris dengan katrol yang kedua, maka kecepatan sudutnya akan sama. Maka omega 2 akan sama dengan omega 3. Sedangkan katrol yang keempat, dia kecepatan sudutnya adalah omega 4. Di sini, untuk belt yang pertama, dia akan memiliki rasio transmisi yang kita sebut sebagai I1. Dan untuk belt yang kedua, dia akan memiliki rasio transmisi yang disebut sebagai I2. Untuk I1 dapat kita hitung dengan cara menggunakan V1 sama dengan V2, yaitu kecepatan linier untuk katrol 1 akan sama dengan kecepatan linier untuk katrol yang kedua. Di sini kita dapatkan R1 omega 1 sama dengan R2 omega 2. Atau dapat kita tuliskan di sini adalah omega 1 per omega 2 sama dengan R2 per R1 atau sama dengan D2 per D1. Ini sama dengan rasio transmisi yang pertama. Untuk rasio transmisi yang kedua, kita lihat di sini bahwa kecepatan sudut yang ketiga, kecepatan linier yang ketiga ini akan sama dengan kecepatan linier katrol yang keempat. Ini kita akan punya V3 sama dengan V4. Maka R3 dikalikan dengan omega 3 sama dengan R4 dikalikan dengan omega 4. Atau bisa kita tuliskan di sini adalah omega 3 per omega 4. Ini sama dengan R4 per R3 atau sama dengan D3 per D4. Ini adalah transmisi rasio yang kedua. Untuk total rasio transmisi, maka kita tulis adalah I ini sama dengan I1 dikalikan dengan I2. Atau dapat kita tuliskan ini sama saja seperti D2 per D1 dikalikan D4 per D3. Maaf, di sini D4 ya, D4 per D3. Atau sama dengan omega 1 per omega 2 dikalikan dengan omega 3 per omega 4. Saya akan mencontohkan untuk kasus double belt. Pada gambar bisa kita lihat terdapat 4 buah katrol yang terhubung dengan 2 sabuk. Katrolnya kita punya ada katrol A ya, yang merupakan katrol penggeraknya. Kemudian ada katrol B yang ini dihubungkan dengan belt yang pertama. Kemudian di katrol B dipasang sebuah katrol konsentris dengan jari-jari B aksen. Katrol B aksen ini dia terhubung dengan katrol C melalui sabuk yang kedua. Sekarang, jika kita ketahui bahwa jari-jari dari katrol yang pertama, kalau saya tulis di sini adalah RA sama dengan 15 cm. Dan RA ini dia berputar dengan kecepatan sudut atau omega A 10 radian per second. Selanjutnya, pada katrol B ini memiliki jari-jari RB sama dengan 10 cm. Katrol B ini terhubung dengan katrol A menggunakan belt 1. Kemudian ada katrol B aksen di sini. RB aksennya diketahui besarnya adalah 5 cm.
meter. Dan katrol B aksen ini dia konsentrik dengan katrol B dan terhubung dengan katrol C menggunakan belt 2, di mana katrol C nilai RC-nya adalah 25 cm. Nah, di sini yang pertama adalah hitung kecepatan linier pada suatu titik di belt yang pertama. Kecepatan linier di suatu titik pada belt pertama ini kita tulis adalah VA karena dia disebabkan oleh gerakan dari katrol A. Dalam suatu titik ya, ini adalah VA, di mana berdasarkan definisi hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut, maka VA ini sama dengan RA dikalikan dengan omega A. Lalu kita dapatkan di sini adalah 15 dikalikan dengan 10. Kita dapatkan adalah 150 cm per detik. Selanjutnya, setelah kita menentukan kecepatan linier pada suatu titik di belt B, di belt 1, pertanyaan yang kedua adalah kita harus menentukan kecepatan sudut pada katrol B. Jadi, berapa kecepatan sudut pada katrol B. Kecepatan sudut pada katrol B kita tulis sebagai omega B. Omega B ini sama dengan RB dikalikan dengan, saya ulangi ya. Omega B ini sama dengan kecepatan linier B dibagi dengan jari-jari katrol B. Karena katrol B terhubung dengan belt 1 dengan katrol A, maka kecepatan linier di katrol B akan sama dengan kecepatan linier di katrol A, atau sama dengan kecepatan pada suatu titik di sabuk yang pertama. Sehingga dapat kita tuliskan ini sama dengan VA dibagi dengan RB, di mana VA-nya adalah 150 cm per detik dibagi dengan RB. RB-nya adalah 10 cm. Kita dapatkan kecepatan sudut B adalah 15 radian per second. Selanjutnya, pertanyaan yang C, berapa kecepatan sudut katrol B aksen? Kecepatan sudut katrol B aksen atau dapat kita tuliskan omega B aksen ini akan sama dengan kecepatan sudut pada katrol B, karena katrol B aksen dipasang secara konsentris dengan katrol B, sehingga kecepatan sudutnya sama dengan 15 radian per second. Pertanyaan yang keempat adalah tentukan kecepatan linier pada suatu titik di katrol C. Di berapa kecepatan linier pada satu titik di katrol C?
maaf, di katrol C atau di belt 2 ya. Di belt 2. Baik, di sini kita sudah tahu bahwa omega B aksen itu sama dengan omega B atau 15 radian per second. Artinya kita dapat menentukan kecepatan linier atau VB aksennya menggunakan jari-jari katrol B aksen. Jadi VB aksen sama dengan RB aksen dikalikan dengan omega B aksen. Ini sama dengan 5 cm kita kalikan dengan 15 radian per second. Atau jawabannya kita dapatkan adalah 75 cm per detik. Ini adalah kecepatan linier pada suatu titik di belt yang kedua. Nah, yang terakhir saya akan buka slide baru di sini. Pertanyaan yang adalah berapa kecepatan sudut pada katrol C? Jadi kecepatan sudut kita lihat kembali pada gambar di sini. Katrol C itu terhubung dengan katrol B aksen. Dan kita lihat bahwa artinya kecepatan linier ya, kecepatan linier pada suatu titik di katrol C ini akan sama dengan RC dikalikan dengan omega C. Kita tahu bahwa VC ini sama dengan VB aksen. Berarti sama dengan RC dikalikan dengan omega C. Atau omega C ini sama dengan VB aksen dibagi dengan RC. Karena VB aksennya adalah 75 cm per detik dibagi dengan RC adalah 25 cm. Hasilnya omega C adalah 3 radian per second. Berikutnya, saya kembali lagi dengan permasalahan pada double belt. Kita punya 2 buah sabuk dan 4 buah roll. Kali ini, ketahui bahwa kecepatan sudut katrol A. Jadi yang pertama ini adalah katrol A, dia memiliki kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya omega A itu sama dengan 1500 rpm. Kemudian katrol A ini dihubungkan menggunakan sabuk 1 dan dia memiliki hasil transmisi I1 dan 3/2. Setelah itu, katrol yang ketiga yang dipasang secara konsentris dengan katrol yang kedua dihubungkan dengan katrol 4 dengan suatu rasio transmisi I2 dengan 4/1 ya. Atau 4. Ini tentukan berapa kecepatan sudut pada omega 4. Saya akan mengulangi kembali ini. Jika katrol A memiliki, atau katrol 1 ya, ini katrol 1 memiliki kecepatan linier sebesar
P1, maka P1 ini akan sama dengan P2. Dan karena katrol 2 ini konsentris dengan katrol 3, maka katrol kecepatan sudut pada katrol 2 ini akan sama dengan kecepatan sudut pada katrol 3. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, nilai rasio transmisi atau I1 dapat ditentukan dengan omega 1 per omega 2 sama dengan D2 per D1. Dan rasio transmisi yang kedua ini dapat ditentukan dengan omega 3 per omega 4 sama dengan D4 per D3, di mana total rasio transmisi atau I total ini sama dengan I1 kita kalikan dengan I2. Ini kita akan punya, kalau perbandingan secara omega, maka kita akan punya omega 1 per omega 2 kalikan dengan omega 3 dibagi dengan omega 4. Tapi ingat di sini omega 3 sama dengan omega 2. Nah, kita lihat di sini ya. Omega 2 sama dengan omega 3, artinya ini adalah omega 1 dibagi dengan omega 4. Maka omega 1 dibagi dengan omega 4 ini akan sama dengan perbandingan atau perkalian dari total rasionya, yaitu I1 dikalikan dengan I2 sama dengan 3 per 2 dikalikan dengan 4 per 1. Ini kita dapatkan adalah 6 ya, 6 per 1. Artinya di sini untuk mendapatkan nilai omega 4 akan sama dengan omega 1 dibagi dengan 6 atau dibagi dengan total rasio transmisinya, di mana omega 1 adalah 1500 rpm dibagi 6, maka kita akan dapatkan omega 4 ini sama dengan 250 rpm. Baik, sekarang saya akan lakukan pembahasan untuk kasus 3 buah belt. Sini dapat kita lihat kita memiliki 3 buah belt dan 7 buah katrol. Ini ada katrol yang pertama dihubungkan dengan belt yang pertama pada katrol yang kedua. Jika diketahui diameter katrol yang pertama, kita tulis sebagai D1. D1 sama dengan 160. Ini semuanya satuannya dalam senti ya. Saya tidak akan tuliskan satuannya, tapi semuanya satuannya dalam senti. Jadi D1 adalah 160 senti. Kemudian dia dihubungkan dengan katrol yang kedua, di mana katrol yang kedua ini memiliki diameter 2 sebesar 360 cm. Katrol yang kedua dia dihubungkan secara konsentris dengan katrol yang ketiga dengan suatu diameter D3. Dimana D3-nya ini belum kita ketahui. Jadi ini masih kita harus tentukan berapa nilai
D3-nya. Katrol D3 ini dihubungkan dengan katrol D4. Ini adalah katrol D4. Dia dihubungkan dengan belt, yaitu belt 2, di mana katrol D4 ini memiliki diameternya adalah 180 cm. Tentunya saya hapus dulu ya, biar tidak terlalu panjang penulisannya. Katrol D4 dia dihubungkan secara konsentris dengan katrol 5 yang diameternya adalah D5. Jadi ini adalah katrol D5, di mana D5-nya adalah 280. Ya, katrol D5 dihubungkan dengan belt yang ketiga dengan katrol yang ke-6. Ini adalah katrol yang ke-6, di mana D6-nya sama dengan 120 cm. Dan katrol D6 dihubungkan secara konsentris dengan katrol yang ke-7, di mana diameter katrol yang ke-7 adalah 250 cm. Kemudian di sini diketahui bahwa kecepatan linier pada katrol ke-6 sama dengan 240 cm per detik. Dan diketahui rasio transmisi pada belt kedua adalah 3:4. Dan kita tidak tahu, atau kita nanti harus menentukan berapakah kecepatan sudut pada katrol yang pertama. Baik, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita harus mencari yang pertama adalah diameter katrol yang ketiga. Diameter katrol yang ketiga ini belum diketahui, dan berapakah kecepatan sudut katrol yang pertama. Kita akan mencari dulu untuk diameter yang ketiga. Kita tahu bahwa rasio transmisi untuk belt 2 ini menghubungkan katrol ketiga dengan katrol yang keempat. Artinya rasionya adalah 3/4. Ini sama dengan perbandingan dari katrol keempat dibandingkan dengan katrol yang ke-3, atau sama dengan 180/D3. Sehingga nilai D3-nya dapat ditentukan dengan 180 dibagi 3 kita kalikan dengan 4. Ini sama dengan 240 cm. Jadi di sini sudah terjawab ya, bahwa katrol D3 adalah 240 diameternya. Sekarang kita akan menentukan berapakah kecepatan sudut pada katrol yang pertama. Di sini kita harus menentukan dulu berapakah kecepatan sudut akhirnya. Kecepatan sudut akhir adalah omega 7, di mana omega 7 ini, katrol nomor 7 atau kecepatan sudut pada katrol nomor 7 ini, dia dipasang konsentris dengan katrol nomor 6. Artinya omega 7 akan sama dengan omega 6, di mana omega 6 dapat kita hitung dengan cara membagi kecepatan linier pada katrol ke-6 dibagi dengan jari-jarinya atau dengan R6. Kita dapatkan omega 6 adalah 240 cm per detik. Kita bagi dengan 60 cm. Hasilnya omega 6 ini akan sama dengan 4 radian per detik. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai dari I3. I3 atau rasio transmisi pada belt ketiga ini dapat ditentukan dengan membandingkan nilai dari D6
dibagi dengan nilai dari D5. Dimana D6-nya adalah 120 dibagi 280. Ini kita sederhanakan dalam bentuk pecahannya. Kita bagi 40, hasilnya adalah 3/7. Ini adalah rasio pada transmisi belt yang ketiga. Selanjutnya kita harus menghitung rasio transmisi pada belt yang pertama atau I1. I1 dapat kita tentukan dengan menggunakan diameter belt yang kedua dibagi dengan diameter katrol kedua dibagi dengan diameter katrol yang pertama ya. Artinya 360 kita bagi 160. Dimana kita sederhanakan pecahannya dengan membagi dengan 40. Kita dapatkan hasilnya adalah 9/4. Maka I total atau rasio transmisi total ini sama dengan I1 kita kalikan dengan I2 kita kalikan dengan I3, hasilnya akan sama dengan perbandingan rasio dari kecepatan sudut 1 dibagi dengan kecepatan sudut akhir atau omega 6. Ini omega 1 artinya sama dengan omega 6 kita kalikan dengan I1 kalikan dengan I2 kita kalikan dengan I3. Artinya 4 radian per second. Ini kita kalikan 9/4. Kemudian kita kalikan 3/4 dan terakhir kita kalikan 3/7. Silakan dicoba dihitung dulu berapakah hasilnya. Jika perhitungan kalian benar, maka akan kita dapatkan hasilnya adalah kurang lebih 2,89. Ini 2,89 radian per second. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah menyimak rekaman video ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal pada e-learning PNJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.